Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Fadilah dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 332100001. Dalam video ini saya akan membahas tentang opini saya terkait dengan materi UTS, yaitu membahas opini tentang buku yang berjudul Stop Overthinking dari Nick Trenton. Untuk bukunya sendiri ini terbit di tahun 2022. Untuk genre dari buku ini tuh lebih ke psikologi dan kayak pengembangan diri. Oke. Nah, ini resensi yang untuk opini yang saya buat itu setelah baca buku ini tuh saya ngerasa kayak buku ini tuh memberi macam pandangan lain tentang hidup, ya bahwa hidup tuh berharga gitu, nggak yang cuma asal hidup tapi banyak hal yang dapat kita lakukan. Terus terlebih buku ini kan membahas tentang kayak psikologi. Nah, di buku ini tuh yang dibahas tuh lebih ke sisi overthinking nih. Overthinking yang sering kali tuh diabaikan sama kita, sama orang-orang banyak. Bahkan diri saya pribadi terkadang itu saya abaikan. Padahal si overthinking itu kalau misalnya kita abaikan, tidak di apa namanya? tidak ditata, tidak diatur dengan baik, itu akan berdampak buruk dalam hidup kita. Banyak hal yang dapat ditimbulkan dari overthinking. Misal, jadi malas makan, pikiran tidak fokus, seperti itu karena memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Sebenarnya hal itu belum terjadi tapi sudah dipikirkan secara berlebihan. Padahal hal itu belum tentu terjadi, entah ke depan terjadi atau tidak, tapi orang tersebut sudah memikirkan sampai jauh, akhirnya dia overthinking, terus jadi banyak pikiran, jadi tidak fokus sama apa yang dia kerjakan. Itu menurut saya berbahaya kalau untuk hal seperti itu. Jadi di dalam buku itu kita diajarin kayak gimana sih untuk mengontrol overthinking. Nah, terus kayak buku ini tuh punya pendekatan-pendekatan secara uh, praktis gitu. Si Trenton ini tuh memiliki pendekatan yang praktis untuk memberi pemahaman tentang fenomena overthinking ini. Gimana cara ngatasinnya, gimana cara ngatur emosinya. Biasanya kalau orang overthinking kan istilahnya banyak pikiran. Nah, itu cara ngatasinnya gimana sih? Mungkin menurut opini saya, kalau untuk mengatasi overthinking itu bisa dialihin dengan kegiatan-kegiatan positif. Misal kalau kita ada overthinking di pekerjaan, itu bisa kita alihin. Misal kayak kita melakukan hobi kita. Seperti saya sendiri itu hobinya main badminton. Jadi setiap weekend saya main badminton. Nah, biasanya kalau udah di weekdays Senin sampai Jumat itu sudah terlalu mumet atau sudah terlalu banyak pikiran, biasanya saya akan meluapkannya ke hal yang positif seperti ya badminton tadi. Terus dari buku ini tuh ada penekanan kayak kepentingan kesadaran diri atau self awareness. Terus kalau untuk self awareness sendiri kan kita harus kayak lebih mengenali diri kita sendiri nih. Apakah saat itu kita sedang overthinking tadi itu tapi tidak disadari, atau kita merasa sedang jenuh, atau kita merasa sedang tidak stabil emosinya atau apa, itu kita dikasih tahu nih di buku ini nih gimana cara ngatasinnya juga. Terus ciri-cirinya itu gimana, cara ngatasinnya, ciri-cirinya, terus sebaiknya kita harus apa kalau sedang mengalami hal tersebut. Jangan sampai saat kita tidak sadar terus akhir berlarut-larut misalnya overthinking atau kita emosi dan lain-lain, akhirnya malah mencelakakan diri kita ke depannya, membuat masalah baru di kemudian hari karena ketidak awarenya kita dengan diri kita sendiri. Terus selain itu, di buku ini sih juga nemuin strategi praktis gitu yang diajuin sama buku ini, dan ini sangat bermanfaat, kayak teknik meditasi, terus penafasan, pendekatan secara kognitif yang dibuat sama si Trenton ini. Jadi menurut saya buku ini sangat oke lah untuk dibaca saat kita sedang merasa jenuh atau apa. Kalau kita tidak menemukan bacaan yang menarik, mungkin buku ini bisa eh, dibaca untuk walaupun hanya sekedar baca atau biar sekedar tahu aja. Sedikit banyak dari buku ini pasti bermanfaat sih untuk saya, karena kan kita teknik meditasi, penafasan. Meditasi sejauh ini kan kita tahu hanya berdiam diri, mengatur pernafasan, terus mengosongkan pikiran, fokus akan suatu hal gitu, cuman merem atau fokus atau atur nafas gitu-gitu aja. Tapi di buku ini tuh ada hal lain yang dibahas. Jadi kalau misalnya penasaran bisa dibaca sih buku ini lebih lanjut. Terus tapi demikian itu saya juga menyadari bahwa tidak semua strategi yang diajukan dalam buku ini
itu sesuai dengan setiap pembaca, karena kan setiap pembaca itu punya kondisi dan situasi tentu yang berbeda. Misal kalau misalnya orang lapar disuruh minum, itu kan nggak mungkin. Nah, seperti itu kurang lebih analoginya. Terus di sini untuk opininya tuh saya juga punya harapan sih untuk buku ini, sebenarnya bisa lebih mendalam membahas aspek-aspeknya. Jadi sebenarnya di buku ini pembahasannya sudah cukup oke, sudah cukup bagus lah kalau untuk hanya sekedar dasar. Tapi kalau untuk dibahas secara mendalam, ini belum belum sampai secara mendalam banget, hanya masih sekedar dasarnya aja. Jadi saya harapnya sih buku ini kedepannya satu, banyak yang lebih membacanya pasti. Terus karena ini bukunya ini bermanfaat. Terus yang kedua, eh tadi mempunyai pembahasan yang lebih mendalam sih. Paling kalau dari saya sih, opini saya sih sejauh ini hanya itu saja terkait bukunya Nick Trenton yang berjudul Stop Overthinking. Sekian dari saya, terima kasih.